Tapi yang jauh lebih penting itu bagaimana si sampah ini jadi di samping bisa terurai, tapi ada nilai manfaatnya. Nah, ini kami sudah coba. Di samping kami musnahkan sampah plastik itu, di balik itu menghasilkan BBM gitu kan, sangat luar biasa gitu. Oke Pak, jenis sampah apa saja Pak yang bisa dipilah-pilah? Ya, kalau untuk menghasilkan BBM itu tentunya kan hanya sampah plastik saja Pak. Ada nggak proses pembersihan dulu, cuci dulu, nggak usah ya? Memang idealnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau tanpa dicuci kan sampah itu misalkan ada dari bekas makanan, bekas minuman. Nah, ini akan menghasilkan residu nanti di reaktornya. Timbal ya? Nah, ada timbalnya sekian persen. Tapi kalau dibersihkan dulu, nanti meminimalisir dari timbalnya. Terus bagaimana Pak cara untuk memproses pencucian ini Pak? Sementara ini kan kita karena skala kecil masih manual saja. Kalau misalkan kotor dibersihkan seperlunya saja dan dimasukkan kepada reaktor dan dibakar. Oke, terima kasih Pak ya. Ini terakhir Pak. Setelah mungkin ini sebuah impian menjadi besar, bagaimana harapan Bapak terhadap kemajuan pendidikan non formal ini Pak? Kami berharap ya dengan dimulainya kegiatan ini di PKBM Bidang Bencana, mudah-mudahan PKBM yang lain yang ada di Kabupaten Sukabumi ini bisa mendukung program kami ini, bisa untuk nanti kita sharing bagaimana di tiap PKBM ada kegiatan mendaur sampah. Karena daur ulang sampah ini Pak, kita bilang sebagai manusia, kemudian sebagai manusia Indonesia. Sampah plastik yang memang sudah tertulis dan menurut data NII, lembaga pendidikan itu baru ratusan tahun penguraian sampah itu. Dan dengan cara di daur ulang begini, dengan sistem berbasis ini hanya berjam-jam kan sampah bisa musnah, dan bisa menghasilkan BBM kan, ini sangat luar biasa. Makanya kami perlu dukungan dari berbagai pihak, dari dinas pendidikan, dari juga pihak Pemda gitu ya. Mungkin kesulitan kami ke depannya itu dalam penyediaan reaktor, karena untuk membuat reaktor yang berbahan stainless itu biayanya mahal dan butuh juga lingkungan yang jauh dari pemukiman masyarakat supaya tidak lolos AMDAL lah gitu ya dalam pengelolaannya, tidak menimbulkan dampak lingkungan gitu ya. Kalau tempat kami bersedia mungkin untuk sarana aja yang memang kami perlukan gitu ya. Insya Allah kami juga sedang berusaha gitu Pak, bagaimana kami bisa mandiri. Harapan untuk pemerintah seperti apa Pak? Terutama untuk dinas terkait. Ya memberikan support lah, memberikan dorongan gitu ya, memberikan motivasi dan mengajak rekan-rekan lain, terutama yang profesi di PKBM, untuk bagaimana ini dibumingkan di PKBM Sukabumi gitu. Kenapa? Karena kita ini kan membuat headline-nya bukan ke soal penggunanya, tapi bagaimana kita mendaur ulang sampah yang bermanfaat. Dan mendaur ulang sampah itu, membersihkan sampah itu terbuang sampah plastik, ini kewajiban kita sebagai manusia, sebagai manusia. Jadi PKBM siap menjawab solusi permasalahan. Insya Allah selagi kami mampu. Ini juga kan masih dalam tahap belajar gitu, belum mungkin hasilnya juga belum maksimal gitu ya. Kita sedang belajar dan hasilnya boleh nanti dicoba gitu ya, hasil dari analisis ini yang menghasilkan tiga macam. Ada ya Pak, pesan khusus Pak? Pesan khusus kepada Masyarakat. Marilah kita sama-sama untuk jadikan sampah plastik itu sebagai sahabat kita. Karena kalau sampah dijadikan musuh, pasti kita takut, pasti kita
marah dan benci melihatnya. Tapi ketika sampah kita jadikan sahabat, kita lihat sampah, oh itu sahabat kita amankan, kita Jangan ambil. buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi begitu Pak, kita rubah paradigma begininya, bahwa sampah itu bukan musuh tapi jadikan sahabat kita. Karena setiap sampah bisa didaur ulang Pak. Sampah non organik misalkan ya, didaur ulang menjadi bahan bakar minyak seperti ini. Kemudian bahan organik bisa didaur ulang menjadi pupuk. Oke, makasih Pak. Ya, apa saja itu bisa didaur ulang dalam reaktor ini dengan sistem teknik pirolisis namanya. Kemudian ini reaktor. Ini reaktor ada yang kecil, ada yang besar. Premium hasil dari daur ulang limbah plastik. Saya tidak tahu. Yuk, diselah coba. Oke, saudara, ini lagi kita uji coba ya. Ternyata hidup, saudara. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saudara, luar biasa ini. Kita bisa memfasilitasi, menjembatani, selain dipublish dan teman-teman media, kita juga akan sampaikan instansi-instansi terkait mengenai hasil temuan ini. Jadi mudah-mudahan menjadi poin besar dan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam rangka penyelenggaraan meminimalisir sampah. Ya, PKB Minang Kencana. PKB Minang Kencana. PKB Minang Kencana.